Untuk materi yang ketiga yaitu anatomi dan fisiologi sistem jantung dan nadi arteri. Anatomi fisiologi sistem jantung atau kardiovaskular. Kardio berarti jantung, vaskular adalah peredaran darah. Jadi sistem vaskular adalah sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernapasan, nutrisi, hormon-hormon dan zat-zat lain dan dari jaringan tubuh. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Jantung istimewa karena bila dilihat dari bentuk dan susunannya sama dengan otot serat bintang, tetapi bekerja menyerupai otot di luar pengorbanan kita dipengaruhi susunan otonom. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang, bagian atas jantung disebut basis kardio dan bagian bawah agak runcing disebut apex kardio. Lapisan-lapisan jantung itu terbagi. Yang pertama itu ada endokardium, lapisan paling dalam terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir yang melapisi rongga jantung. Yang kedua itu miokardium atau lapisan inti dari jantung terdiri dari otot-otot jantung. Yang ketiga itu perikardium atau lapisan luar dari lapisan paling luar terdiri dari dua lapisan yaitu parietal dan visceral. Jantung filsafat oleh yang pertama itu nervus simpatikus atau melepas zat kimia noradrenaline untuk meningkatkan kerja jantung. Yang kedua nervus parasimpatikus atau melepas zat kimia spikolin memperlambat kerja jantung. Jantung berperan dalam sistem. Yang pertama jantung, pembuluh darah. Baiklah, yang selanjutnya anatomi jantung. Jantung berukuran lebih besar. Ukuran jantung kurang lebih sebesar kepala tangan, terletak di belakang sternum dan cartilago costae berada di bagian tengah diafragma. Seluruh bagian jantung berada pada rongga perikardium, yaitu suatu kantong fibrosa dengan membran lembab yang memungkinkan jantung bergerak bebas tiap berkontraksi. Yang selanjutnya jantung mempunyai dua atria. Yang pertama itu atrium kanan, yang kedua atrium kiri. Jantung mempunyai dua ventricle. Yang pertama ventricle kanan, yang kedua ventricle kiri. Antara atrium kanan dan ventricle kanan terdapat sebuah katup tricuspidalis. Antara atrium kiri dan ventricle kiri terdapat sebuah katup bicuspidalis dan mitralis. Pembuluh darah terbentang melampaui 9.000 mil atau 1.150 km. Sebagian besar arteri dan vena adalah jalan utama atau jalan raya, sedangkan kapiler adalah jalan tambahan atau jalan tikus yang mengantar dan mengumpulkan darah dari setiap sel. Yang selanjutnya pembuluh darah itu terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama itu arteri. Arteri atau pipa pembuluh darah berdinding tebal, kuat, berotot dan lentur. Arteri mempunyai diameter besar pada daerah jantung dan bercabang semakin kecil pada daerah tubuh atau perifer. Yang arteri utama terbesar disebut aorta atau jalur utama yang dipompa berasal dari jantung kiri. Bagian kecil atau halus atau lebih halus dari rambut disebut arteriola. Kebanyakan arteri membawa darah yang banyak mengandung oksigen.
aorta mempunyai diameter 2,5 cm atau sebesar ibu jari. Aorta yang pertama itu satu arteri sublapia atau toraks dan lengan bercabang menjadi satu arteri femoralis untuk batang otak. Yang kedua arteri axillaris laju menjadi arteri brachialis untuk lengan, dan arteri brachialis bercabang menjadi arteri ulnari dan arteri radialis. Yang selanjutnya itu arteri karotis kepala, leher, dan otak. Arteri koronaria itu jantung. Aorta abdominalis menjadi 3 cabang arteri lambung dan usus. Satu arteri celiaca, yang kedua arteri mesenterica superior, yang ketiga arteri mesenterica inferior, dan dua arteri renalis. Arteri iliaca communis bercabang menjadi arteri iliaca interna organ pelvis. Arteri iliaca externa menjadi arteri femoralis atau tungkai. Baiklah, yang selanjutnya arteri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama tungkai inti atau internal, yang terdiri dari jaringan endotel merupakan lapisan paling dalam yang berhubung dengan darah. Yang kedua itu tunika media, lapisan tengah yang terdiri dari jaringan organ polos yang sifatnya elastis. Yang ketiga tunika eksternal atau epicnesia, lapisan paling luas untuk mengenai dinding arteri. Ada siklus jantung. Setiap jantung berkontraksi atau berhenti. Sisi kanan memompa darah ke paru-paru dan sisi kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Denyut jantung ini terjadi bertahap dan terus menerus sehingga disebut siklus. Kemudian pada tiga jantung mempunyai 3 periode. Yang pertama periode konstriksi atau sistole, yang kedua periode diastole atau diastole, dan kemudian periode istirahat. Selanjutnya bunyi jantung. Bunyi jantung yang pertama itu adalah jantung berjalan tenang. Kemudian yang kedua, namun saat katup jantung menutup dengan tiba-tiba maka terdengar detakan seperti kita mengetuk menutup keran air dengan tiba-tiba. Yang ketiga itu loop dup. Yang keempat itu loop, bunyi rendah saat penutup antrioventrikular atau BJI. Yang selanjutnya itu dup. Dup itu bunyi tinggi karena menutup katup seminolaris saat ventricle relaksasi atau BJ2. Maaf, yang sebelumnya loop itu tadi BJ1 maksudnya, yang dup BJ2. Yang selanjutnya itu suara jantung. Ini bisa didengar langsung dengan menempelkan telinga pada dada menggunakan stetoskop. Yang selanjutnya curah jantung, volume secukupnya X hingga denyut jantung per menit. Yang selanjutnya curah jantung dipengaruhi yang pertama frekuensi denyut jantung, yang kedua tekanan darah, yang ketiga kecepatan kembali darah ke jantung, aliran balik pena. Denyut nadi dan tekanan darah ada 2 tanda yang menandakan bahwa jantung sedang bekerja. Yang selanjutnya nadi sentuhan darah membentuk dinding arteri. Karena jantung sibuk menyuplai darah ke seluruh bagian tubuh, maka jantung perlu dimasukkan makanan yang tetap yaitu melalui pembuluh darah koronaria. Denyut jantung dan nadi secara konstan berubah misalnya pada saat OR. Baiklah, itu saja materi untuk anatomi dan fisiologi
di arteri. Berbalik. Oleh karena itu, pada pembuluh darah vena terdapat katup-katup. Ada dua vena sistemik utama, vena cava superior mengalirkan darah dari bagian atas diafragma ke jantung, dan vena cava inferior mengalirkan darah dari bagian bawah diafragma ke jantung. Daerah usus lambung, pankreas, limfa tidak ke vena cava inferior, kemudian vena porta ke hepar, kemudian saring dibawa melalui vena hepatik, kemudian vena cava superior, kemudian diafragma, kemudian atrium, kemudian atrium jantung. Vena jugularis internal dari vena jugularis internal, vena subclavian, vena hepatica, vena renalis, vena ilia pulmonis, vena pulmonaris tak ada hubungannya dengan vena sistemik. Beda arteri dan vena. Arteri membawa darah bersih kecuali arteri pulmonaris yang tebal, yang selanjutnya mempunyai jaring elastis. Katup hanya pada pemula keluar dari jantung, menuju yang selanjutnya menunjukkan adanya tempat untuk mendengar denyut jantung. Vena membawa darah kotor kecuali vena pulmonaris, mempunyai dinding yang tipis, jaringan yang kurang elastis, mempunyai katup sepanjang jalan menutup jantung, tidak ada tempat mendengar denyut jantung. Kapiler adalah penghubung arteri dan vena atau pembuluh darah terhalus. Diameter kapiler 2.500 kali lebih kecil dibanding arteri dan vena. Pembuluh darah, kemudian ke jantung, kemudian ke semua bagian tubuh, kemudian membawa kembali darah, kemudian ke jantung. Fungsi kapiler, yang pertama fungsi kapiler adalah satu, alat penghubung antara pembuluh darah, arteri dan vena. Yang kedua, tempat pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan. Yang ketiga, menyerap makanan yang ada di usus. Yang keempat, menyaring darah yang ada di ginjal. Pompa jantung dibagi menjadi dua, yaitu pompa darah kecil, pompa darah paru-paru, jantung kanan atau paru-paru kiri kanan. Pompa kecil arteri membawa darah kotor dan vena membawa darah bersih. Yang kedua itu ada pompa jantung besar atau pompa darah sistemik. Jantung ini jantung kiri, saluran tubuh jantung kanan. Pompa ini bekerja tunggal, tetap dua arah dan tidak ada pencampuran. Aliran darah melalui jantung. Aliran darah jantung diatur oleh katup sehingga mengalir ke seluruh arah. Darah jaringan tubuh PKS dan PKI, atrium kanan, katup tricuspidalis, kemudian petrik ke kanan melalui katup, kemudian melalui katup similar, kemudian arteri pulmonaris ke paru, kemudian dibersihkan dan